Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 2 Digital Business akan mencoba menjelaskan kepada kalian semua mengenai studi kelayakan bisnis. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 ada Nasira Rizkyati Suryandari dan juga Reka Windaryani, Lilis Rahayu, dan yang terakhir ada Nuril Fatihah. Nah, sebelum kita menjelaskan, kami akan memperkenalkan produk kami terlebih dahulu, yaitu Cravel Please. Nah, sudah terlihat ya mungkin dari judulnya, yaitu Cravel. Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang tahu nih mengenai Cravel, yaitu makanan hits yang berasal dari Korea. Oke, kita lanjut. Nah, croffle sendiri itu merupakan perpaduan makanan antara croissant dan waffle, maka bisa disebut juga dengan croffle. Nah, biasanya croffle itu berada di kafe-kafe ya, sebagai makanan dessert. Umumnya itu disajikan dengan varian topping yang manis seperti itu. Nah, kebaruan dari produk kami ini adalah kita juga membuat produk croffle ini dengan topping yang asin. Jadi topping yang kami sediakan itu ada coklat meses, keju, Nutella, Choco Crunchy, Oreo crumbs, saus bolognese, mayones, saus sambal, beef, sosis, dan mozzarella. Dan tentunya pembaruan dari produk kami ini adalah nuansa yang kami buat dari croffle ini adalah model street food atau jajanan untuk daerah pinggiran jalan seperti itu. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan mengenai proses produksinya nih. Awalnya konsumen itu bisa memesan produk kami melalui online atau offline, lalu kita bisa menerima pesanannya. Lalu setelah kita menerima pemesanan, kita harus memanaskan croffle maker, kemudian membentuk adonan, lalu adonan dipanggang. Dan setelah matang selama 8 menit perlu ditiriskan croffle tersebut. Lalu kemudian dari kami memberikan topping sesuai selera yang dipilih oleh konsumen. Kemudian kami packing dengan tentunya packing yang sangat menarik. Kemudian kita kirimkan langsung kepada konsumen secara langsung atau delivery. Nah, di sini sudah terlihat ya gambar-gambar proses produksi yang saya jelaskan tadi ya. Ada bagaimana cara membentuk adonannya, lalu packingannya seperti apa, dan bentuk croffle itu seperti apa. Ini sudah dijelaskan di gambar. Nah, selanjutnya saya akan mencoba memberitahu mengenai bahan dan peralatan untuk kebutuhan croffle please ini, yaitu bahan utamanya ada adonan croffle, margarin, pound sugar, lalu bahan pelengkapnya itu ada berbagai topping, stick, stiker, dan juga kardus packing. Nah, untuk peralatannya sendiri ada peralatan utama yaitu croffle maker, aliran listrik, capitan masakan, sendok, pengulas, tempat topping. Kemudian ada peralatan pelengkap yaitu torch blow, gas portable, solasi, piring berlebar, sarung tangan plastik, lap, dan juga tempat sampah. Kemudian ini ada lokasi dan layout tempat usaha yang kami buat, yaitu karena tadi kembali ke awal kita ini membuat konsep jajanan ini adalah street food, maka kami mendesain layout tempat usaha itu seperti street food pada umumnya yang hanya menggunakan gerobak ya seperti itu. Nah, lokasi usaha yang kami pilih yaitu daerah Peleburan Kota Semarang. Mengapa kami memilih tempat ini? Karena Peleburan ini merupakan pusat street food yang ada di Semarang ya. Kemudian kebanyakan penduduk pada daerah Peleburan itu merupakan mahasiswa dan juga ada masyarakat umum. Kemudian alasan yang terakhir adalah belum ada yang menjual croffle sehingga kita tidak ada pesaing di tempat tersebut. Nah, di sini ada beberapa keterangan A sampai F untuk keterangan layout tempat usahanya. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai deskripsi tenaga kerja, di mana tim produksi kami itu juga merupakan tim pelayan yang kita sebut juga tim tenaga kerja yang melayani pembeli saat berada di stand, di mana tim produksi ini atau tim pelayan ini satu hari itu dijaga oleh satu anggota yang kerjanya 7 hari dalam 1 bulan. Nah, setelah kami
menemukan harga-harga yang cocok untuk membuat croffle please ini, kami sudah menentukan HPP dan BEP-nya. Bisa dilihat di tabel. Kami membuat croffle ini menjadi 3 jenis, yaitu croffle A, B, dan C. Di mana croffle A itu merupakan croffle yang tanpa menggunakan topping. Untuk croffle klasik B yaitu croffle yang menggunakan topping dengan harga topping itu 500-an. Seperti bisa dilihat di sebelah kanan tabel, ada topping yang harganya 500 dan juga 1000. Nah, sedangkan croffle klasik C yaitu dimana croffle yang menggunakan topping dengan harga 1000. Jadi bisa dilihat di tabel untuk HPP masing-masing jenis croffle. Nah, di sini juga saya akan mencoba menjelaskan mengenai analisis BEP-nya, di mana BEP unit yang kami cari yaitu sejumlah 592 unit, yang artinya kami bisa menemukan titik impas atau titik modal kembali itu ketika kami sudah menjual sejumlah 592 unit pada croffle jenis B. Kemudian untuk BEP rupiahnya adalah 3.500.000 sekian ya kawan-kawan. Jadi di sini bisa dilihat bahwa kami bisa menerima rupiah titik impas itu ketika sudah mendapat penghasilan sekitar 3.500.000 sekian. Nah, untuk mendapatkan rupiah sekitar 3.500.000 sekian itu estimasi BEP-nya yaitu 2-3 bulan. Nah, kemudian kami juga menargetkan nih pendapatan untuk per bulan, di mana setiap harinya kami itu menargetkan sehari itu kita menjual 10 pieces croffle, di mana tiga-tiganya juga 10 pieces. Jadi untuk croffle klasik A itu 10, klasik B itu 10, dan juga klasik C 10. Sehingga satu hari kami itu harus menjual 30 croffle seperti itu. Nah, di sini ada penanganan limbah dan juga timeline siklus produksi. Nah, di mana limbah yang kami hasilkan dari produksi itu adalah ada limbah sampah plastik dan juga limbah sampah botol plastik. Nah, adanya limbah plastik dan botol plastik ini kami kumpulkan, lalu kami cuci bersih, lalu kami membuat kerajinan seperti meja, perabotan yang nantinya akan kami manfaatkan kembali. Kemudian selain limbah plastik, kami juga mengeluarkan limbah air sabun hasil dari pencucian alat-alat yang kami gunakan. Nah, untuk mengatasi limbah tersebut, limbah air sabun itu kami salurkan kepada SPAL. Jadi dengan limbah-limbah tersebut tentunya aman dan juga ramah lingkungan karena kita juga memanfaatkannya dengan baik seperti itu. Nah, kemudian untuk timeline siklus produksi ini, di mana tim produksi itu buka stand itu jam 1 siang, namun dari setengah 1 itu sudah ada pembelian bahan. Jadi jam 1 itu sudah preparing untuk opening, lalu setengah 2 itu sudah mulai open order. Nah, di sini juga ada estimasi memproduksi 2 pieces, di mana 2 menit itu untuk menerima dan mencatat pesanan, dan 2 menit itu pemanasan croffle dan juga pembentukan adonan, 8 menit itu untuk memanggang croffle, dan 3 menit itu pemberian topping dan juga packing. Sehingga kami itu jam setengah 9 itu sudah close order. Kemudian stand akan tutup pukul 9. Nah, di sini ada beberapa permasalahan teridentifikasi di perihal tim produksi, yaitu di mana pembelian bahan baku itu tuh terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan seperti itu. Jadi terkadang ketika kita membeli bahan baku itu harganya lebih tinggi daripada harga yang telah kita perkirakan. Kemudian untuk pembuatan croffle sendiri, karena kita itu estimasinya 8 menit, namun terkadang itu sebelum 8 menit croffle tersebut sudah matang, atau bahkan 5 menit saja itu croffle bisa gosong, sehingga perlu adanya sering-sering pengecekan pada croffle agar tidak rugi jika gosong seperti itu. Kemudian masalah yang ketiga yaitu terkait ketahanan croffle, di mana croffle ini itu hanya bertahan crispy 2-3 jam. Setelah itu tidak akan crispy. Namun jika dipanaskan kembali menggunakan seperti microwave, maka croffle ini akan crispy kembali. Sehingga dari kami memberitahu kepada konsumen bahwa croffle ini hanya bertahan crispy 2-3 jam untuk mengantisipasi supaya pelanggan itu tidak kecewa seperti itu. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek pemasaran.
Yang pertama yaitu data target penjualan. Sebelumnya, bisnis kami menetapkan ada 3 grade harga topping, yaitu klasik A, B, dan C. Untuk klasik A sendiri yaitu croffle tanpa topping, kemudian yang klasik B adalah croffle dengan topping dengan harga sekitar 500-an, kemudian yang klasik C yaitu dengan topping yang harganya 1000-an. Kemudian untuk penjualan 5 bulan ke depan, kita menetapkan target yaitu 10% naik setiap bulannya. Kemudian untuk harga kroffel asin sendiri, kami mematok harga sebesar 5.500, itu sudah merupakan manis atau asin. Kemudian teman-teman bisa melihat dari tabel di samping, ini merupakan target dari penjualan setiap bulan dengan kriteria 10% peningkatan untuk per bulan dengan harga sesuai dengan grade dan harga jual dari kroffel klasik tersebut. Jadi 5.500 untuk klasik A, kemudian klasik B 6.000 dan klasik C 650. Untuk jumlah dari penjualan unitnya kita sesuai dengan target perusahaan yaitu 10% di setiap bulan, maka nominal 330 merupakan fluktuatif 10% di setiap bulannya. Dari perhitungan tersebut maka akan terlihat dalam tabel berikut yaitu total dari target penjualan tiap bulan, yaitu merupakan jumlah dari target klasik A, B, dan C. Poin selanjutnya yaitu mengenai deskripsi konsumen. Jadi target konsumen dari bisnis kami yaitu mahasiswa Undip dan masyarakat umum, terutama kalangan anak muda. Jadi lokasi yang kami pilih yaitu daerah Peleburan, Semarang, karena daerah ini merupakan daerah ramai penduduk dan strategis, terlebih lagi banyak anak muda. Dengan menawarkan makanan masa kini yaitu kroffel dengan harga terjangkau, ini menjadikan peluang usaha bagi bisnis kami. Poin selanjutnya yaitu mengenai strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran yang kami gunakan yaitu ada price, product, place, dan promotion. Yang pertama yaitu price atau harga. Untuk harga sendiri kami mematok harga yang lebih terjangkau dibandingkan kompetitor atau pesaing lain. Ini sesuai dengan kantong mahasiswa atau kemampuan anak muda. Kemudian yang kedua yaitu mengenai produk. Jadi yang kita tekankan di sini yaitu tampilan kroffel sendiri agar lebih menarik. Kemudian packagingnya untuk lebih bersih, cantik, dan rapi. Dan juga kita memperbanyak varian topping yaitu ada manis dan juga asin. Untuk varian asin sendiri ini menjadi pilihan alternatif untuk bagi siapa yang tidak menyukai rasa manis. Kemudian yang ketiga yaitu place atau tempat. Jadi di sini kita menggunakan stand karena kami berpikir bahwa menggunakan stand itu lebih praktis, hemat tempat dan juga biaya. Artinya ini lebih efisien untuk usaha kami. Kemudian yaitu promosi. Untuk promosi sendiri, kami menggunakan strategi yaitu penjualan secara offline dan online untuk kawasan yang terdekat. Kemudian kita juga akan membuat akun di media sosial dan juga menyediakan promo di tanggal-tanggal tertentu. Selanjutnya, kita juga menyediakan kupon untuk diskon bagi pelanggan yang sering mengunjungi stand kami dan juga menjalin media partner dengan GoFood atau GrabFood. Kemudian ada giveaway di sosial media yang akan kami lakukan di setiap tanggal tertentu dan juga kita menggunakan jasa influencer selebgram. Poin selanjutnya yaitu mengenai saluran distribusi dan permasalahan yang teridentifikasi. Untuk saluran distribusi sendiri, demi pengembangan usaha, kita akan menetapkan sistem franchise di mana kita akan membuka beberapa cabang di beberapa wilayah strategis. Beberapa wilayah yang kami soroti antara lain adalah di Kota Semarang, kemudian Kota Ambarawa, ada di Yogyakarta dan juga di Magelang. Beberapa kawasan ini kami soroti karena kami pikir ini adalah daerah yang ramai dan juga daerah kawasan pelajar. Nah, untuk masalah yang teridentifikasi antara lain, yang pertama masih sepi pelanggan dan juga kendala untuk menarik konsumen karena ini merupakan bisnis yang baru merintis atau bisnis yang baru berjalan. Dan juga untuk selanjutnya yaitu mengenai promosi dengan menggunakan influencer. Untuk kebijakan ini mungkin kendala bagi kami yaitu hasil yang diperoleh belum tentu sepadan dengan pengeluaran biaya yang telah kami keluarkan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan pada bagian organisasi dan manajemen.
Poin yang pertama yakni deskripsi badan usaha. Jenis bisnis usaha kami yakni bisnis usaha rintisan di bidang kuliner yang didirikan oleh 4 orang, sehingga kami sepakat untuk menyebut entitas bisnis kami dengan nama 4 Sekawan, di mana pengelolaan, pengaturan, dan pelaksanaan usaha kami lakukan secara bersama-sama dengan pembagian tugas dan tanggung jawab secara adil. Kemudian, poin legalitas badan usaha dan izin usaha. Dikarenakan keterbatasan sumber daya perusahaan, maka entitas bisnis kami belum memiliki legalitas dan izin usaha. Hal ini berdampak pada perpajakan. Entitas bisnis 4 Sekawan belum memiliki kewajiban perpajakan. Kemudian untuk visi, misi, dan slogan, visi kami adalah kudapan nyami dan terkini tanpa membuat dompet selimi. Dari visi yang kami rancang, kemudian kami merancang 3 misi pokok. Yang pertama yakni membuat produk makanan dengan harga terjangkau. Yang kedua, membuat produk makanan dengan inovasi pengembangan produk secara kontinu. Dan yang ketiga, memperkenalkan produk internasional dengan cita rasa nasional. Untuk slogannya bisa dilihat pada video berikut ini. Lanjut pada poin struktur organisasi. Sebenarnya usaha kami itu mirip seperti firma dan akan menjadi firma nantinya, sehingga untuk struktur organisasi kami rancang sedemikian rupa. Untuk bagian teratas atau posisi tertinggi itu ada rapat pengurus, di mana kami berempat selaku pemilik dan juga pelaksana entitas bisnis kami. Kemudian bagian selanjutnya di bawahnya ada 4 manajer. Yang pertama manajer produksi oleh Mbak Kiki, manajer pemasaran oleh Mbak Nuril, manajer keuangan Mbak Reka, dan manajer SDM oleh Mbak Lilis. Kemudian di bawah sendiri ada tenaga kerja langsung oleh kami berempat. Poin selanjutnya mengenai deskripsi tenaga kerja, bisa dilihat perinciannya masing-masing tenaga kerja. Nah, untuk kualifikasinya itu hampir sama, yakni mampu bekerja sama dalam tim, kemudian bersikap tanggung jawab, dan ulet. Untuk kompensasi, itu setiap manajer kami akan memberikan kompensasi sebesar 100.000 per bulan, dan untuk tenaga kerja langsung ini sedikit berbeda nominalnya. Kami memberikan kompensasi sebesar 300.000 per bulan untuk setiap tenaga kerja. Nah, selanjutnya dari berbagai ulasan yang telah dijelaskan, muncul permasalahan yang teridentifikasi. Ada 2 pokok permasalahan. Yang pertama yakni rentan perselisihan. Hal ini dikarenakan kepemilikan entitas usaha yang lebih dari 1 orang dan belum terikat oleh perjanjian tertulis terkait komitmen keberlangsungan usaha. Kemudian permasalahan pokok yang kedua yakni keterbatasan jumlah pekerja, sehingga ada keterbatasan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha kami. Selanjutnya yaitu analisis keuangan. Untuk yang pertama yaitu kebutuhan dana dan sumber dana. Teman-teman bisa melihat pada tabel berikut. Kebutuhan dana yang kita butuhkan adalah bahan baku, peralatan, perlengkapan, dan lain-lain dengan total Rp5.082.990. Kemudian untuk sumber dana dari kebutuhan dana tersebut, maka kita berasal dari modal sendiri dari keempat anggota, yaitu per anggota 500.000 yang berjumlah 2 juta. Kemudian untuk investor atau dari pinjaman lain yaitu sisanya yaitu Rp3.082.990. Nah, untuk biaya-biaya modal maka kita dialokasikan dari modal investasi sebesar Rp3.082.900 sekian, dan juga untuk modal kerjanya yaitu Rp2 juta. Kemudian
Alokasinya itu berasal dari pinjaman dan juga modal pribadi. Untuk poin selanjutnya yaitu deskripsi laporan keuangan. Jadi di sini tertampil dua tabel. Yang pertama yaitu untuk HPP pada untuk menghitung laba, kemudian laporan laba ruginya. Untuk HPP ini sesuai dengan target penjualan, teman-teman bisa melihatnya. Jadi untuk unitnya sama-sama fluktuatif ya, karena target 10% naik di setiap bulannya. Kemudian untuk harga ini berasal dari HPP yang telah dihitung di slide sebelumnya. Maka kita paste di sini. Ini untuk harga asin dan manis kita rata-ratakan, maka ketemu dengan nominal berikut. Nah, setelah itu jumlah pieces dikalikan dengan harga pokok per pieces, maka ketemu total HPP. Nah, untuk tiap bulannya bisa dijumlahkan dari klasik A, B, dan C. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan HPP tersebut dalam komponen laporan laba rugi yang masih berbentuk proyeksi, antara lain adalah untuk target penjualan kita ambil dari data sebelumnya, untuk HPP kita ambil dari tabel berikut. Nah, untuk setiap bulannya itu merupakan jumlah dari klasik A, B, dan juga C. Nah, ketemulah dengan laba kotor. Untuk kemudian kita kurangkan dengan beban usaha yang telah kita keluarkan, yang akan kita keluarkan, kemudian ketemu dengan laba bersih sebelum pajak. Nah, untuk pajaknya sendiri karena ini masih berbentuk UMKM, maka kita sesuai dengan aturan yaitu 0,5%. Maka ketemu laba bersih setelah pajak dengan nominal berikut. Teman-teman bisa menyimak dalam tabel. Nah, maka untuk laba bersih setelah pajaknya untuk setiap tahunnya akan berbeda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisa investasi. Untuk yang pertama kita akan menghitung payback period. Nah, perlu kita ketahui bahwa investasi kita berasal dari modal sendiri 2 juta dan juga modal asing 3.100.000 sesuai dengan data sebelumnya. Kemudian umur ekonomisnya 5 tahun disusutkan tanpa nilai sisa. Pengembalian tingkat pendapatan yang diharapkan yaitu 10% per bulan. Nah, untuk penyusutannya kita hitung berasal dari rumus garis lurus yaitu investasi dibagi umur ekonomisnya, maka 5.100.000 dibagi 5 tahun, maka ketemu 1.700.000 per tahun, dan jika per bulan maka 141.667 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan tabel untuk memudahkan kita dalam menghitung PV kas bersih. Nah, untuk yang pertama yaitu kolom bulan, ini diisikan dari bulan pertama sampai bulan kelima. Kemudian EAT itu earning after tax, kita dapatkan dari data sebelumnya di proyeksi laporan laba rugi. Kemudian penyusutannya kita masukkan di setiap bulan dan ketemu profit yaitu EAT ditambah penyusutannya. Kemudian DF itu yang diharapkan presentasinya per bulan berapa, maka 10%. Nah, ini fluktuatif ya karena per bulannya itu berbeda, maka rumusnya adalah 1 per dalam kurung 1 plus presentasinya berapa dijadikan desimal, kurung tutup, kemudian dipangkat bulan keberapa. Kemudian ketemulah kas bersihnya yaitu profit dikali prosentasinya itu, kemudian ketemu kumulatifnya. Nah, itu berkesinambungan kumulatifnya antara bulan 1, 2, kemudian 2 ke 3. Nah, setelah sampai bulan kelima ternyata kita terdapat hasil kumulatif dari PV kas bersihnya sebesar 6.163.642. Kemudian untuk menghitung payback periodnya, maka dengan rumus bagi berikut. Nah, A ini merupakan investasi awal kita sebesar 5.100.000. Kemudian B ini jumlah PV kas bersih kumulatif di mana bulan sebelum kita bisa menutupnya. Kemudian untuk C-nya ini berasal dari PV kas bersih di mana kita sudah bisa menutup modalnya. Maka kita masukkan dan kita hitung. Ini terdapat hasil 4,18 tahun, artinya ini dapat
modalnya dikembalikan sekitar 4 tahun 2 bulan. Nah, dari hasil ini maka kita bisa lihat bahwa payback periodnya lebih kecil dari umur ekonomis investasi yang diharapkan, maka bisa kita katakan bahwa bisnis ini layak untuk dijalankan. Oke, poin selanjutnya kita akan menghitung IP atau Index Profit, atau bisa disebut juga indeks keuntungan, dan juga NPV atau Net Present Value. Yang pertama yaitu indeks keuntungan atau Index Profit. Nah, ini dicari dengan total PV kas bersih dibagi dengan PV investasi. Artinya yang sudah kita cari akumulatifnya di tabel tadi dibagi dengan investasi yang awal kita masukkan. Nah, dari tabel tadi kan ketemu 6.163.642. Kemudian dibagi dengan investasinya yaitu 5.100.000. Maka ketemu hasil 1,21. Nah, indeks keuntungannya lebih dari 1. Maka bisnis ini bisa dikatakan untuk diterima. Kemudian yaitu Net Present Value atau NPV. NPV ini dicari dari total PV kas bersih dikurangi dengan total PV investasi, maka ketemu 1.063.642. Bisa dilihat hasil NPV-nya positif, maka bisnis bisa dikatakan layak untuk dijalankan. Kemudian kita akan mencari analisis dari IRR-nya atau Internal Rate of Return. Nah, kita telah memiliki tabel sebelumnya, maka kita salin untuk tabel di kolom bulan, EAT, penyusutan, dan prosesnya. Nah, yang kita soroti yaitu dari presentasi yang diharapkannya. Berapa pada presentasi itu terdapat NPV positif dan negatifnya. Nah, setelah dihitung ternyata di presentasi 17 dan 18. 17 untuk hasil positif dan 18 untuk hasil negatif. Perhitungannya masih sama seperti tabel sebelumnya. Maka diketemukan kas bersih sebesar 5.126.334 rupiah untuk yang positif, dan kemudian 5.637 rupiah untuk yang negatif. Nah, dari hasil tersebut maka kita mencari selisih di kutub NPV positif dengan investasinya dan kutub NPV negatif. Nah, untuk NPV positifnya ketemu 26.334.000. Untuk NPV negatifnya ketemu minus 99.363. Maka IRR-nya bisa kita hitung dengan rumus sebagai berikut. I1 itu 17% atau presentasi di kutub positif. Nominal lainnya kita masukkan. Kemudian I2 itu merupakan presentasi dari kutub negatif. Dari perhitungan rumus berikut maka ketemu IRR sebesar 17,21%. Maka IRR lebih besar dari harapan target pendapatan atau 17,21%, lebih besar dari 10%. Maka bisnis bisa diterima dan layak untuk dijalankan. Oke, dalam permasalahan yang teridentifikasi dalam keuangan, dalam Crovel Place ini perhitungan HPP cenderung rumit karena terkadang konsumen itu memilih 2 topping atau lebih, sehingga berpengaruh pada proses pencatatan transaksi saat penjualan. Solusi dari kami yaitu kami menggunakan pencatatan transaksi secara digital seperti buku warung dan lainnya, karena dengan bantuan aplikasi ini mampu membantu kami dalam menghitung perhitungan HPP ketika konsumen ini memilih 2 topping atau lebih. Selanjutnya terkait dampak sosial dan dampak ekonomi adanya usaha Crovel ini. Dampak sosial merupakan akibat adanya usaha Crovel terhadap lingkungan dan keadaan sosial. Dampak ini dibagi menjadi 3, yaitu dampak terhadap individu, industri terkait, dan masyarakat luas. Bagi individu yaitu meningkatkan jiwa wirausahawan muda, menciptakan keterampilan baru dalam mengelola produk, meningkatkan kualitas dan taraf hidup dikarenakan kenaikan pendapatan,
terjalinnya komunikasi dan interaksi antara penjual dan pembeli sehingga bisa bertukar informasi, serta ajang pengembangan diri melalui penilaian, kritik, saran, dan masukan oleh konsumen. Lalu ada dampak sosial dari industri terkait. Yang pertama, timbulnya relasi yang baik dengan pemasok bahan baku sebagai bentuk interaksi dan komunikasi antar pedagang. Yang kedua, industri terkait atau pedagang lain bisa termotivasi membuat jenis usaha yang sama. Dan yang terakhir, peningkatan penjualan berpengaruh pada peningkatan kualitas dan kuantitas bahan pengelolaan kravel. Dampak sosial yang terakhir itu berasal dari masyarakat luas, yaitu yang pertama, cita rasa masyarakat luas bertambah karena mengkonsumsi kravel dengan varian baru dan harga terjangkau. Yang kedua, mengubah persepsi atau mindset masyarakat yang kurang bisa menerima budaya atau produk luar negeri, dijadikan peluang bagi anak bangsa menjadikan makanan ini menjadi cita rasa nasional. Lalu selanjutnya ada dampak ekonomi, merupakan dampak yang berakibat adanya usaha kravel terhadap finansial, keuangan, dan anggaran pada lingkungan penjualan tersebut. Dampaknya ada 3, yaitu yang pertama individu, yaitu meningkatnya pendapatan, perbaikan ekonomi rumah tangga melalui omset usaha, ketercapaian titik kesejahteraan pengelolaan finansial jika permintaan produk kravel itu tinggi. Lalu, ada dampak dari industri terkait. Yang pertama, menambah peluang dan kesempatan kerja. Yang kedua, pemerataan pendistribusian pendapatan. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan pemasok bahan baku. Dan yang terakhir, membantu memperbaiki perekonomian finansial industri terkait. Lalu dampak ekonomi selanjutnya yaitu dari masyarakat luas. Yang pertama, tersedianya lapangan kerja, mengurangi pengangguran karena tersedianya lapangan kerja baru, lalu tersedia jumlah ragam produk makanan yang disesuaikan dengan selera konsumen, dan yang terakhir banyaknya ragam produk memunculkan persaingan usaha, sehingga dapat menstimulus produsen-produsen meningkatkan mutu dan harga secara kompetitif. Dari usaha tersebut ada permasalahan yang teridentifikasi. Yang pertama, sulitnya meningkatkan minat masyarakat untuk mencoba makanan jenis baru yang notabene adalah makanan dari luar negeri atau dari Korea. Lalu, stabilisasi persepsi masyarakat menyukai produk internasional namun tetap mencintai produk nasional. Lalu selanjutnya, sulitnya identifikasi selera masyarakat yang beragam. Kemudian, pesaing dengan jenis usaha yang sama, rentan usaha yang sudah dibuat mengalami penurunan penjualan. Dan yang terakhir, mempertahankan daya tarik konsumen jika kravel sudah tidak happening atau tren lagi. Dari permasalahan tersebut, kita bisa cari solusinya melalui yang pertama, 1. Perbaikan pelayanan konsumen. Yang kedua, meningkatkan sebaran distribusi atau pemasaran produk. Dan yang terakhir, ada pemberian inovasi dan kinerja yang berkembang ke arah positif. Oke, sekian SKP dari kami. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kepada kalian semua.